Ternyata memang ini ya, memang jadi pemenang tuh enak ya. Kalah itu memang menyebalkan memang. Gue ini 2 kali kalah ini. Jadi perasaan kalah itu kan gue dulu pernah 2 kali kalah ini kan. Jadi saya rasa betul bukan perasaan kalah tuh gak enak deh. Kali ini tuh asik gitu. Ternyata memang itu bedanya. Kalau kita menang. Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik tentunya untuk para pemirsa semua, di mana pakar hukum tata negara Margarito Kamis itu menjadi salah satu ahli yang juga dihadirkan tim pembela Prabowo Gibran selaku pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi kemarin. Dan saya ada cuplikan ya terkait penjelasan langsung dari Margarito terkait di waktu di MK sebagai ahli di sana, dan Margarito pun juga menjelaskan suasana yang sebenarnya yang terjadi di MK kemarin. Dan penjelasan Margarito ini bagi saya adalah semprotan yang dahsyat ke kubu 01 dan 03. Margarito sih kalau ngomong memang tidak ada halang-halangnya, langsung dibabat habis. Ini membalas bagi saya ya, membalas serangan-serangan kubu 01 dan 03 kepada Pak Jokowi. Dan saya apresiasi banget untuk Pak Margarito. Ini sangat luar biasa sekali, dan keberanian dari seorang Margarito yang membalas, mengopas apa yang terjadi yang sebenarnya. Mari kita simak bersama seperti apa pemirsa ya, terkait dengan penjelasan dari Margarito terkait dengan suasana di MK kemarin dan amicus curiae yang hari ini juga menjadi salah satu perbincangan yang hangat pemirsa. Mari kita simak bersama. Apa yang membedakan Bang? Abang kan dulu pernah menjadi saksi juga kan di MK di 2014 di pihak yang kalah gitu. Iya betul. Nah ini kan sekarang jadi saksi juga nih. Begini dulu. Capresnya sama. Tapi jadi begini. Apa bedanya tuh? Ini bedanya nih. Ini beda nih, enak nih. Gue bilang begini sama, ternyata memang ini ya, memang jadi pemenang tuh enak ya. Kalah itu memang menyebalkan memang. Gue ini 2 kali kalah ini. Jadi perasaan kalah itu kan gue dulu pernah 2 kali kalah ini kan. Jadi saya rasa betul bukan perasaan kalah tuh gak enak deh. Kali ini tuh asik gitu. Ternyata memang itu bedanya. Kalau kita menang itu memang asik. Jadi kalau kalah memang celaka, bawaannya marah aja, jengkel aja gitu. Kemarin lebih banyak ketawanya tuh Bang. Iya memang. Bisa nyapa-nyapa orang Abang kemarin. Makanya ya karena ya antara Bang Mulia ada gini-gini ya Bos. antara lain kalau kita menang begitu kan. Karena saya sudah pernah rasa bagaimana kalah itu 2 kali kan. 2014 kan sebenarnya saya dukung juga Pak Prabowo. 2019 juga saya dukung. Kalah kan 2-2. Waduh, jadi udah pengalaman lah 2 kali kalah, gimana Bos? Tapi Abang menyarankan juga nggak hal yang sama? Oh, sarankan. Kawan Abang kan tuh 1 dan 3 itu kan kawan Abang semua. Kalau face to face sih memang ya enggak. Cuma di forum di beberapa satu stasiun televisi yang top di Republik ini saya bilang itu udahlah, dari kenyataan ini karena gapnya begitu besar, saran saya langkah terbaik adalah udah ambil mic, press conference, beri selamat sama Pak Bahkan Prabowo. Abang waktu dukung Pak Prabowo waktu kalah dulu Abang menyarankan itu juga pada Pak Prabowo kan? Itu 2019. Iya, 2019. Gue inget tuh Bang Margarito ngomong gitu. Iya kan Bang Abang ngomong gitu kan? 2019 itu. Kasih pidato konsesi aja kan. Pidato aja udah. Nah itu ya memang pertarungan pasti ada kalah dan ada yang menang begitu kan. Dan menurut saya begitu ya, mengakui kehebatan orang itu satu prestasi yang juga hebat. Faktanya begitu bagaimana? Mau apa coba? Nah, kayak sekarang ini. Mau apa? Tadi malam di satu tempat orang bilang mungkin nggak ini dikoreksi, didiskualifikasi. Hah? Pakai hukum apa? Diskualifikasi siapa? Saya tanya. Diskualifikasi siapa? Gibran? Hah? Atau dua-dua semua? Hah? Pakai hukum apa? Tidak ada hukum itu di Pilpres. Anda pakai hukum apa? Ngarang-ngarang. Jangan-jangan satu waktu harus, kalau Anda orang itu kalau sudah kelewatan kan marah orang. Begitu kan? Kalau Mahkamah Konstitusi ini kan sudah dikritik-kritik orang juga nih. Dan kalau dalam satu persoalan ini terus Anda bertindak aneh-aneh, lama-lama orang bersatu udah bubar aja nih. Bubar ngampang ubah undang-undang dasar dan bubar. Bang, masa orang sejago Bang Mulia Lubis, orang sejago Bang Henry Yoso ya, orang sejago siapa misalnya? Refli Harun gitu misalnya. Iya. Ahmad Yani teman Abang, masa nggak? Ini kan hal yang basic nih yang Abang ngomong nih tadi Bang. Maksud gua apa yang bikin? Tapi begini apakah aja. Ini soal sudut pandang begitu ya, soal sudut pandang dan titik tolak tafsir, bisa saya bilang begitu. Sehingga
oke, kita hormat aja, nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya kan perselisihan itu diperiksa oleh hakim dan hakim akan menentukan sendiri. Oh, ini marga itu masuk akal, ini tidak masuk akal gitu ya. Mengapa masuk akal? Karena hukumnya begini, faktanya begini gitu. Nah, kalau di cara berpikir di hakim itu kan persis seperti ya kita ada premis mayor, ada premis minor. Premis mayor itu bertolak dari teks undang-undang, minor itu di fakta-fakta. Oh, undang-undangnya begini, faktanya begini, kesimpulannya begini. Nah, gitulah kira-kira gitu. Jadi, sudahlah kita hormat aja. Perbedaan Bukti itu kan. dari fakta-fakta persidangan yang Abang ikuti, Bang, cukup terang nggak bukti? Tidak sama sekali. Kalau Anda tanya sama saya sekali lagi, karena Anda tanya sama sejauh yang saya ikuti tidak ada dasar untuk dijadikan preferensi untuk mengabulkan permohonan mereka. Dengan segala hormat saya pada teman-teman yang mengajukan permohonan itu, saya bilang enggak. Fakta dalam persidangan tidak memberikan keyakinan untuk mengambil putusan katakanlah kabulkan. Itu tidak mungkin. Karena sejauh yang saya rasa Anda juga ngerti, Anda juga tahu gitu. Tidak pernah sekalipun kita dengar orang memperdebatkan angka. Tidak pernah sekalipun orang perdebatkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memungkinkan Gibran maju. Argumentasi yang mereka bikin adalah ya itu putusan 90 tapi kan PKPU-nya nggak diubah, begitu ya. Itu kan antara lain. Lalu bansos, keterlibatan bansos, pemerintah dalam bansos. Lalu Pak Jokowi dianggap terlibat mendukung ini dan segala macam. Termasuk cara beliau memberikan dukungan kepada Prabowo itu dengan salah satu caranya adalah mengangkat pejabat-pejabat kepala gubernur, bupati dan kepala daerah gitu kan. Tapi pengangkatan pejabat-pejabat itu kan perintah undang-undang. Jabatan-jabatan gubernur, wali kota yang sudah kosong itu tidak bisa dibiarkan kosong walaupun satu detik. Karena itu harus diisi. Sebab kalau itu kosong, siapa yang memimpin pemerintahan? Pada titik itu harus diisi. Nah, mereka mempersoalkan bahwa ya tidak ada aturan, tidak ada peraturan pelaksana. Memang undang-undang tidak memerintahkan presiden untuk bikin peraturan pelaksana. Tidak ada tuh. Coba Anda baca pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Enggak ada tuh pejabat-pejabat bahwa peraturan ini akan undang-undang pasal ini akan dilakukan dan peraturan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah. Enggak ada tuh. Nah, tapi oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri diterbitkan Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara bagaimana menemukan calon-calon penjabat itu dan bagaimana menemukan satu di antara sejumlah calon itu. Prosesnya terbuka. Sebab kalau dia tidak bikin, mau apa? Tindakan dia presiden mengangkat orang-orang pejabat gubernur itu tidak sah. Mengapa? Karena tidak ada perintah dalam undang-undang untuk harus begini dan harus begitu. Cuma bilang harus angkat pejabat. Jadi bagaimana caranya presiden terserah presiden. Sudah Anda bikin undang-undang begitu. Begitu itulah. Jadi kita ini bikin undang-undang ini mesti bisa memprediksi hal-hal yang tak terlihat. Apa yang disebut dengan unexpected intending. Itu mesti bisa diprediksi. Sebab kalau tidak, ya itu Anda sudah bikin di belakang Anda sendiri yang rugi. Dulu saya punya guru namanya Pak Profesor Ismail Suni. Profesor Ismail Suni itu Bung Karno pun dia melawan, Pak Harto juga dia melawan. Begitu ya. Dia bilang Margarito, suatu kalau nanti Anda sudah Anda jangan terlalu fanatik mendukung orang atau undang-undang. Karena satu waktu apa yang Anda dukung bisa merugikan Anda. Saya ini orang yang paling ngotot memperjuangkan pada waktu itu dia bilang, yang paling ngotot agar undang-undang subversif. Ingat undang-undang subversif? Ya. Undang-undang subversif itu harus tidak boleh dicabut, harus tetap diberlakukan. Kamu tahu nggak? Itu Pak Ismail Suni, Profesor Ismail Suni. Di awal reformasi Abang malah setuju subversif tetap dilanjutkan. Enggak, bukan. Itu tahun 66. Oh iya. Pak Profesor Ismail Suni itu undang-undang tahun 66 itu dia bilang begitu undang-undang subversif itu. Iya. Undang-undang subversif ini tidak boleh dicabut, harus tetap ada. Dia bilang apa sama saya? Kamu tahu nggak, Margarito? Saya dipenjara dengan undang-undang yang saya pertahankan berlakunya itu. Tanpa pengadilan, tanpa pemeriksaan. Cuma dituduh begini-begini, masuk penjara. Dengan undang-undang yang pada tahun 66 dia habis-habisan mendorong agar tetap diberlakukan. Jadi pesan saya, kamu hati-hati kalau bikin undang-undang. Kamu hati-hati kalau berurusan dengan undang-undang. Nah, kayak gini nih, Anda cuma tulis undang-undang bilang harus ada pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, wali kota itu.
tanpa mengatur bagaimana cara menemukan penjabat-penjabat itu, bagaimana prosedur seleksinya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ditentukan. Nah, karena ditentukan konsekuensinya, karena yang mengangkat itu adalah presiden, karena ya yang meresmikan adalah presiden dan presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan, maka dialah yang mengangkat. Mau apa? Tapi ini dipersoalkan kan di Mahkamah Konstitusi bahwa itu presiden nepotisme. Padahal perintah undang-undang. Nah, sama dengan orang bilang dengan apa bansos itu. Apa orang tahu itu bansos? Ada beberapa hari lalu orang bilang, ada seseorang bilang, wah, ada orang bilang, wah, kami senang banget baru kali ini presiden itu kasih kita uang bansos tunai itu 600.000 gitu ya. Oh, ya bagus lah. Memang. Jadi apa yang salah? Saya bilang apa yang salah? Oh, itu perintah undang-undang. Yang salah kalau presiden tidak melaksanakan undang-undang itu yang mesti kita ribut. Kalau dia laksanakan, apa yang salah? 600.000 bagi Anda, ya mungkin bayar apa parkir, nyawer orang parkiran lah, Anda nggak terasa. Tapi bagi orang, dengan segala hormat kita pada saudara-saudara kita yang lain ya, 600.000 kan ada nilai loh bagi orang lain. Gitu. Masyarakat kecil ya? Ya, masyarakat kecil lah. Ada nilai. Bagi kita mungkin, bagi orang-orang berduit mungkin biasa saja, tapi bagi mereka kan itu luar biasa. Dan itu perintah undang-undang. Tidak ada pilihan lain kecuali harus melaksanakan. Terserah apa kata orang. Perintah undang-undang. Begitulah. Oke, kita masuk ke isu yang Ini yang paling baru nih, Iya, Bu Mega. Bu Apa Mega. nih? Ini yang soal amicus curiae apa? Oh, Nah, ya, itu apa? kita nyebutnya aja takut salah-salah jadi tuh, Bang. itu. Itu gimana sebenarnya Iya, kan, amicus curiae. Nah, itu gimana? Bang? Orang secara umum gampangnya bilang itu sahabat pengadilan lah. Orang-orang yang merasa prihatin dengan satu persoalan lalu memberikan pendapat kepada pengadilan agar kira-kira begini loh. Tapi masalahnya kalau Anda tadi bilang gitu ya, bagaimana isu mutakhir soal amicus Ibu Mega gitu ya. Ya, apa mungkin Ganjar jadi capres kalau tidak dicapresin oleh PDIP? Dan Anda tahu kan, pencapresan ini mesti diteken oleh Bu Mega. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan atau pemaparan dari Margarito Kamis ya, dan seperti apa tanggapan kalian tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini seputar Pilpres 2024. Ya, salam demokrasi dan hidup Prabowo dan hidup Jokowi. Dan bersatu kalianlah, jangan terpisah dengan fitnah-fitnah yang keji, fitnah-fitnah yang kotor dari lawan politik kalian. Selamat untuk Pak Prabowo.